Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini secara baik. Dalam kuliah pasar modal hari ini kita akan membicarakan tentang otoritas jasa keuangan yang biasa disingkat dengan OJK. Lalu apa pengertian tentang otoritas jasa keuangan itu? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan atau OJK. OJK adalah, penjelasan yang lain ini, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, OJK ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK berkaitan dengan pengawasan, pengaturan, dan seterusnya tadi, yaitu dalam pengaturan, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan juga menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen dari industri jasa keuangan. Cuma sayangnya ternyata OJK ini tidak mampu mengawasi semua lembaga keuangan dan juga melindungi konsumen dari semua jasa keuangan. Misalnya pinjol, pinjaman online. Pinjol ini tidak semuanya legal. Nah, inilah saya mau ngomong apa terhadap negeri ini. Kalau orang baik-baik karena tidak mengetahui atau belum mengetahui, karena keawamannya ini, bukan karena berdasarkan kejahatan, membuat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi kalau nggak izin
Oh, itu minta ampun dah. Aparat ini aparat pemerintah, bukan aparat government ya. Kalau aparat government tentunya nggak gini. Itulah makanya Bapak nggak setuju istilah pemerintah itu, nggak setuju. Anda sebagai generasi muda ini harus berpikir juga. Istilah pemerintah, kata pemerintah itu kan kata dasarnya kan perintah. Terus menjadi mendapat awalan pe. Terus menjadi pengertiannya kan tukang merintah. Lah pejabat yang bodoh, karena di negeri ini banyak pejabat yang bodoh. Makanya yang nggak becus mengurus negeri ini nggak becus karena banyak yang bodoh. Kalau orang Kediri mengistilahkan itu orang plekutak plekutuk. Jadi ngomongnya bahkan kelihatan sekali ada menteri yang plekutak plekutuk, dari ngomongnya juga kelihatan plekutak plekutuk. Itu istilah khas Kediri. Itu kalau ada orang yang ngomongnya tuh tanpa landasan pengetahuan atau mempunyai argumentasi yang kuat, ngomongnya plekutak plekutuk. Terus kemudian yang petugas lapangan itu, kalau orang Kediri nyebutnya lagaknya itu kental kentul. Kental kentul itu seperti itu. Beberapa tahun yang lalu ya, kalau dihitung dari sekarang kayaknya sudah cukup lama itu. Udah dihitung lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu dulu banyak aksesoris yang ditaruh di dashboard mobil, boneka yang kepala antara badan dan kepalanya itu sambungannya itu ada pernya. Jadi ketika mobil itu goyang, kepalanya itu anggut-anggutan. Nah, di Kediri itu kan ada pencak dor. Pencak dor itu khas Kediri. Nah, itu sebuah kalau Bapak mengatakan ini kearifan lokal, selain ya untuk ajang latihan bela diri, atau ini prakteknya latihan bela diri di tempat masing-masing, terus kemudian diuji itu di panggung pencak dor ini. Biasanya perguruan dari kampung A ketemu perguruan kampung B diadu. Atau yang sering lebih gini, jadi perguruan A misalnya naik duluan, yang pertama naik Kembangan itu silat yang tidak diadu, tapi cuma kembangan aja. Jadi memperabakan jurus-jurus dan tangkisannya. Terus kemudian naik orang kedua, baru diadu. Biasanya ini berurutan satu perguruan. Lah, terakhir itu harus jagoannya. Karena nanti jagoannya ini sudah terakhir muncul dari perguruan lain, perguruan silat yang lain. Nah, ini yang muncul pertama dari perguruan silat yang lain itu juga jagoan.
terus akhirnya berantem. Nah ini sungguhan biasanya karena beda perguruan. Ini reputasi perguruan ini. Siapa kalah atau siapa menang menentukan reputasi perguruan. Tapi biasanya kalau sudah sengit terus dipisah, yang perguruan lain suruh turun, dilanjutkan sesama perguruan gitu terus. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang orang punya balas dendam dengan seorang pesilat, misalnya di tengah-tengah dia terus langsung nyerobot naik, minta diizinkan berhadapan dengan orang yang diincar. Terus ini biasanya silatnya sungguhan, sampai akhirnya juga bisa dipisahkan. Tapi itu sebenarnya juga sudah kelihatan siapa yang cenderung keteter dalam silat. Tapi diupayakan jangan sampai fatal, meskipun kadang-kadang ada yang fatal. Nah itu aturannya kalau dulu waktu Bapak masih SMP, masih di rumah, itu ada aturan tangan itu nggak boleh genggam gitu, mukul dengan pukulan tinju ini nggak boleh. Karena kalau tinju kena muka penyok, biasanya tangan terbuka. Seperti karate atau silat yang diutamakan itu menjatuhkan, kemampuan menjatuhkan. Nah, ini kembali ke ngomong kental-kentul tadi, pemimpin atau petugas lapangan yang kental-kentul. Nah, ini biasanya yang sok jagoan itu kalau naik ke panggung itu lagaknya itu kental-kentul gitu dalam menghadapi lawan. Dia berupaya untuk menjatuhkan lawan itu kental-kentul gitu jalannya itu. Nah, sehingga orang yang sok jagoan itu dibilang orang kental-kentul, wong kental-kentul kayak gitu. Jadi jalannya gitu. Sementara yang pesilat yang punya ilmu bela diri yang lebih mantap, ini kelihatan tenang. Tapi yang penantangnya ini yang sebenarnya sok jagoan itu kelihatan kental-kentul. Nah, jadi petugas lapangan ini kental-kentul biasanya. Nah, jadi banyak orang yang belajar berusaha nggak ngerti kalau usaha kecil-kecilan seperti itu juga harus ada izin. Nggak ngerti, memang nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi dia ya dari usaha rumahan berkembang besar, terus kemudian datang petugas. Ya biasanya petugas ini dibisikin atau dikasih tahu oleh pesaing biasanya. Lah, yang seperti itu kok tindakannya itu seolah-olah di negeri ini bersih sekali, nggak ada penyelewengan. Tapi konyolnya pinjol yang ilegal ini banyak dan ini tidak diawasi oleh OJK, dan korbannya ini juga tidak dilindungi oleh OJK. Jadi yang hanya pinjol-pinjol resmi yang diizinin sama OJK dan diawasin sama OJK. Yang nggak resmi ini, yang abal-abal ini justru banyak menelan korban. Ini OJK seperti tutup mata. Pejabat yang tukang memerintah tadi bukan mengurusi rakyat, tapi memerintah rakyat tadi, mulai ini biasanya ya malah santai aja menghadapi lembaga-lembaga ilegal
seperti ini karena biasanya apa? Terima upeti. Nah ini Bapak nggak ngomong asal, bukti sudah banyak. Seperti Freddy Sambo membackingin judi-judi ilegal. Itu duitnya berapa M? Udah nggak kehitung serinya. Itu baru apa? Freddy Sambo yang ketangkap karena kasus pembunuhan. Yang tidak ketangkap itu masih jauh lebih banyak. Itu kalau apa? Ustadz siapa itu? Ustadz Lim yang mantan bandar judi yang masih muda itu. Wajahnya ganteng, imut, masih muda, yang apa, mantan bandar judi, dan dia judinya di perbatasan Vietnam dan Laos. Sudah jadi bandar. Tadinya juga sempat di Indonesia, tapi kalau di Indonesia katanya kejar-kejaran. Tapi ya itu kejar-kejaran juga, kalau sudah dikasih upeti beres. Sama seperti apa, bis 3/4 itu di pintu tol Cakung itu kan gitu. Itu kadang-kadang ada yang dikejar sama polisi lalu lintas. Nah, Bapak nanya ke temen yang kebetulan orang tuanya itu punya beberapa mobil, itu cerita sopirnya ya gitu. Itu kalau dikasih upeti ya diem aja, pura-pura nggak tahu, ngumpet di warung, upetinya bawa buat ngopi. Tapi kalau nggak dapat upeti, nah itu dikejar-kejar sampai masuk jalan tol ya. Bapak menyaksikan sendiri, bis 3/4 masuk apa, jalan tol dikejar sama motor. Nah, ini polisi lalu lintas. Nah, jadi itu kalau pinjol yang ilegal itu enggak mendapat izin dari OJK dan tidak diawasi, dan otomatis korbannya juga tidak mendapat perlindungan dari OJK. Padahal ini mengerikan, Sering Bapak katakan, Bapak suka nonton di MD, bukan nonton apa lagunya, karena yang pasti ketika sudah mulai nyanyi itu sudah apa, jam 10 ke atas Bapak sudah ngantuk, sudah tidur. Biasanya sebelum ngantuk itu Bapak nonton. Itu senangnya nonton ketika Irfan Hakim menanyakan apa, peserta yang gagal maupun yang nanti akan nyanyi, ditanya. Nah, kalau yang gagal ya, seandainya tadi tidak gagal, duit ini buat apa? Nah, ternyata kadang-kadang ini yang gagal pun itu dapat duit cukup banyak. Karena banyak yang kasihan. Inul biasanya ngasih uang 1 juta, terus yang lain-lain 500.000. Nah, sehingga akhirnya malah lebih banyak dapatnya, kadang-kadang dapatnya daripada yang apa, yang terpanggil untuk nyanyi. Itu aja Bapak nonton yang menarik itu. Karena Bapak sudah purna tugas, artinya sudah tidak bisa melakukan penelitian yang lebih jauh. Kalau penelitian mandiri tidak memerlukan perizinan dan biaya, itu masih Bapak lakukan sampai sekarang. Tapi kalau penelitian yang memerlukan izin dan biaya itu ya tentu saja nggak Bapak bisa lakukan, sehingga Bapak melihat itu
nonton di MD itu yang melihat bagaimana derita rakyat. Bahkan ada yang kena jerat pinjol. Ini tentunya pinjol yang ilegal ini. Lah, pinjol ilegal, korbannya cerita di stasiun televisi. Ini kan terdengar oleh umum. Lah ini kupingnya OJK itu kemana ini? Matanya, kupingnya kemana? Harusnya ini terus diburu OJK yang ilegal ini, karena sudah banyak korban. Nah ini harus diburu. Nah inilah kalau negeri ini masih menggunakan istilah pemerintah. Taunya merintah aja, nggak bisa ngurus. Memang nggak ngurus. Perintah pajak, perintah ini. Lain kalau diganti dengan government. Nah ini mereka mikir government itu artinya apa? Nah ini lebih banyak apa? Mengurusi. Ya. Kemudian ketika orang terjerat pinjol itu kan mengerikan. Di DMD yang sempat Bapak lihat itu ada 2 korban pinjol, yang satu kayaknya 9 juta, yang satu lagi cukup besar itu 30 juta. Yang 9 juta pun itu nggak bisa bayar pokoknya, itu nggak bisa. Jadi dia tiap bulan itu bayar bunganya aja. Jadi sampai mati orang itu nyari uang untuk membayar bunganya. 9 juta. Nah inilah apa? Ini yang apa? Kita harus merubah mindset kita. Islam mengharamkan riba. Seminar tentang riba itu ya sekitar setengah abad lah. Di buku Bapak yang ini Bapak jelaskan di buku ini. Setengah abad kita membicarakan, ulama-ulama Islam membicarakan tentang hukumnya riba. Dari seminar internasional di Mesir sampai kemudian di Indonesia, Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang subhat, ada yang boleh, tapi untuk usaha. Kalau konsumsi haram. Setengah abad. Tapi di buku ini yang Bapak kritik kita cuma mengharamkan, tapi nggak bisa memberi solusi. Lah, ini artinya apa? Kalau Bapak nggak tahu mereka, kalau Bapak merasa, karena Bapak lebih setuju ya pendapat Qaradawi, Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi mengatakan riba itu ya haram aja, baik untuk usaha maupun untuk konsumsi. Tapi Bapak merasa bahwa ketika tetangga Bapak terlibat transaksi
haram, riba, misalnya pinjol, itu bapak merasa ikut dosa. Di dalam buku bapak itu tadi di pendahuluan bapak jelaskan, bapak buat ilustrasi gambaran orang kesusahan, dan ini banyak. Bapak pernah dengar cerita langsung dari seorang, jadi asisten peneliti bapak waktu penelitian di Waikanan, itu dia cerita mertuanya, ibu mertuanya ini terjerat, waktu itu belum ada pinjol. Jadi kan ada etnis tertentu yang terkenal menjadi rentenir karena kebetulan wajahnya serem, badannya sterek, gagah. Itu kalau jadi rentenir, kalau sudah nagih orang takut. Mertua asisten peneliti bapak tadi kepepet. Ya, saat-saat seperti sekarang ini, misalnya menghadapi ujian akhir, belum bayar. Nah, ini kepepet itu, nggak ada duit kemanapun. Nah, di ilustrasi bapak ini bapak ceritakan, biasanya orang datang minjem ke teman, ke saudara, itu nggak ada yang ngasih. Bahkan kalau pinjaman yang lalu itu sudah ada, orang itu akan mengatakan, pinjaman yang dulu aja belum dibayar, mau minjem lagi, apa yang akan buat bayar? Bahkan tidak jarang orang yang sebenarnya ingin minjem duit, tapi malah dikasih kultum, kuliah 7 menit. Kamu harus hemat, kamu harus bekerja keras, kamu harus bisa memanage uang dengan baik. Nggak butuh itu, dia butuh pinjaman. Ini sudah mendesak. Di rumah nggak ada barang yang bisa dijual, nggak ada pekerjaan yang dia bisa kerjakan sehingga dia dapat duit. Kalaupun dapat duit, itu kecil, nggak bisa untuk misalnya bayar sekolah anaknya, nunggak berapa bulan, nanti nggak bisa ngikut ujian akhir. Nah, justru disinilah yang percaya terhadap orang yang nggak punya duit tadi, yang butuh utangan tadi, itu justru rentenir yang percaya. Dialah yang kemudian ngasih pinjaman. Tapi transaksi antara orang yang butuh uang dengan rentenir tadi itu menjerat orang itu dan masuk ke jurang yang jauh lebih dalam. Nah, kemudian cerita ini tadi, asisten peneliti bapak tadi, terus dia bayarin utang mertuanya tadi yang terjerat karena ketika adik iparnya ini yang masih sekolah mau ujian untuk melunasi tunggakan itu. Terus cerita bonus berikutnya apa? Begitu dia habis bayarin utang ibu mertuanya, wah, rezekina katanya mucur. Bahkan dia cerita beli rumah dan tanahnya ini ditawarkan kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Misalnya untuk sekarang, misalnya ke orang lain itu 250 juta, ditawar 225 tidak dikasih. Tetapi ke asisten peneliti bapak tadi 200 dilepas. Nah, katanya, saya memang ingin Pak menjual tanah dan rumah ini kepada Bapak. Katanya sampai seperti itu. Nah, ini saking baiknya terhadap ibu mertuanya yang terjerat utang kepada etnis terkenal sebagai beberapa, bukan semuanya ya, beberapa anggota etnis ini
terkenal sebagai rentenir, terutama yang badannya gagah, wajahnya sangar. Nah, ini kan ya memang ada orang yang baik seperti itu, tapi kan nggak banyak ya. Seperti cerita awal tadi, minjem ke saudara, ke temen, itu bukan dapat pinjaman, tapi malah seperti apa, menyebar aib dia, bahwa ekonominya berantakan, nggak punya duit, jadi nggak dapat solusi juga. Nah, kalau pribadi-pribadi ya itu susah, memang ngutangin orang itu susah. Dengan saudara sendiri juga kadang-kadang memang gitu, susah. Di samping ya yang bersangkutan meskipun kaya, ya mungkin ada kebutuhan lain atau apa. Tapi beda kalau misalnya itu berbentuk lembaga, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, sehingga uang orang-orang yang artinya kaya, meskipun nggak kaya-kaya banget, orang yang ya karena nggak harus kaya orang berinfak itu. Di Masjid Jogokaryan itu ada cerita tukang becak, karena sulit mandi waktu sholat duhur, karena dia ya merasa nggak nyaman sholat duhur sebagai tukang becak, dari pagi ngayuh becaknya, keringatan, bajunya baunya sudah kayak apa. Nah, dia pengen mandi sebelum zuhur, pengen mandi, terus ganti pakaian yang sudah disiapkan di kotak di becaknya itu, ganti pakaian terus ikut jamaah. Di masjid yang lain dia diomelin. Nah, ini kalau Anda jadi takmir masjid jangan galak-galak ya. Ada tukang becak mandi diomelin, emangnya ini kamar mandi umum untuk mandi. Nah, terus ya sebenarnya emang kamar mandi pribadi punya pengurus, ini kan duit jadi infak, jadi jamaah. Ini nggak sadar ini takmirnya juga. Akhirnya orang itu pindah, dikasih tahu temennya, kalau pengen mandi mau sholat zuhur sono di Masjid Jogokaryan. Nah, terus akhirnya dia pergi ke Masjid Jogokaryan, mandi bersih, terus ganti baju yang bersih, ngikut jamaah zuhur. Nah, karena bisa berbuat seperti itu, akhirnya kalau ada rezeki lebih, meskipun ya lebihnya tukang becak berapa sih, dia selalu menginfakkan kelebihan rezekinya itu untuk masjid. Nah, ini misalnya infak yang sedikit-sedikit ini kalau mengumpulkan banyak, ini kan bisa untuk menanggung hutang orang-orang yang tidak bisa membayar utang, terjerat hutang. Itu di buku fikih ada itu yang kayak gitu. Nah, itu kalau secara pribadi memang agak susah kayaknya kalau orang yang nggak berjiwa seperti Utsman bin Affan. Itu kayaknya susah. Jadi ya lembaga aja lah kita dirikan, Baitul Mal wa Tamwil. Cuma kemarin saya diskusi dengan seorang pengurus masjid bagian Yiswah itu, dia kok mengatakan bahwa bangun Baitul Mal itu susah sekali, perizinannya katanya bulat-bulat sedemikian rupa. Tapi kenapa Baitul Mal wa Tamwil di kampung Matfa di Langkat, Sumatera Utara itu berhasil
bahkan ini menjadi jantung kehidupan satu kampung. Jadi ini kampung memang kampung eksklusif membangun Baitul Mal wa Tambil, sehingga ini orang yang bekerja di desa itu tidak digaji kalau kerjanya di sektor-sektor usaha yang ada di desa itu, karena desa itu punya sawah untuk pertanian, punya pertambangan. Nah, itu kalau orang yang kerja di sektor-sektor ekonomi yang dimiliki desa itu tidak dibayar, tidak digaji. Tapi kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Baitul Mal wa Tambil itu. Sampai makan aja, itu penduduk kampung itu gak perlu masak, ada dapur umum yang masak. Jadi ibu-ibu ini banyak nganggurnya, tapi ibu-ibu ini juga akhirnya menjadi kreatif, bikin usaha cemilan, terus dijual di kampung ini juga punya kios-kios. Ada yang disewakan, ada yang dibuat untuk menjual dagangan seperti dagangan ibu-ibu tadi, cemilan-cemilan. Nah, ini kenapa ini kampung Matfa ini kalau bisa mendirikan Baitul Mal wa Tambil? Kalau seandainya Bapak masih dinas, meskipun nggak ada izin penelitian di sana, misalnya Bapak dinas di Medan gitu, itu Bapak akan ke sana, akan neliti ke sana supaya dapat info bagaimana mereka bisa mendirikan Baitul Mal wa Tambil, karena Bapak sudah purna tugas, ya akhirnya melihat di medsos saja. Jadi ya janganlah pikirkan yang sulit-sulit, bagaimana awalnya, yang penting legal atau sekurang-kurangnya menuju ke arah legal. Jadi surat-suratnya sudah disiapkan. Itu aja. Jadi bikin apapun suratnya itu sudah disiapkan. Meskipun belum dapat izin, ya ini berproses gitu. Jadi itu barangkali berkaitan dengan ini tadi, kritik Bapak terhadap OJK. Ternyata OJK juga tidak mampu, dan pada umumnya pejabat yang tukang perintah tadi itu nggak mampu, atau sengaja tutup mata karena sudah diamplopi oleh lembaga-lembaga ilegal untuk pura-pura tidak tahu. Jadi banyak pinjol atau usaha-usaha yang ilegal berkaitan dengan keuangan tidak diberantas, dan juga tidak care terhadap korban. Kalau keadaannya seperti itu, siapa yang harus care terhadap korban? Lah, di acara DMD aja itu secara kebetulan yang tersangkut pinjol itu dalam satu malam itu ada 2. Yang masyarakat miskin kita juga banyak sekali, sehingga sebenarnya bisa nyanyi dangdut atau enggak, dia nggak peduli, yang penting ngincer hadiahnya itu untuk menutupi kebutuhan mereka. Banyak yang rumahnya bocor, nggak bisa dandanin, dia berharap dapat uang dari DMD itu. Alangkah menderitanya. Nah, kemudian ada juga yang Bapak suka nonton itu juga ini bedah rumah. Tapi kalau uang kaget di satu sisi, ya Bapak prihatin terhadap orang miskin, tapi di sisi lain ngasih duit 15 juta aja orang kok
istilah Jawanya dikuyo-kuyo suruh lari-lari belanja seperti itu. Ya nggak apalah daripada orang yang nggak ngasih duit sama sekali. Jadi tujuan otoritas jasa keuangan itu dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sekitar jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang keduanya mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini sebenarnya yang terakhir ini. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, tapi faktanya nggak mampu. Coba teliti satu kampung, kampung-kampung miskin itu teliti. Itu yang dari jadi korban bank deprok, bank keliling, karena kemudian biasanya di rumah nasabah itu dia deprok, nggak duduk di, ya orangnya yang punya rumah juga nggak punya meja furniture, meja tamu nggak punya, jadi yang deprok depan pintu aja, sebutnya bank deprok. Nah, korban-korban utang seperti itu menyedihkan. Untuk kebutuhan sehari-hari dia harus ke bank deprok, nanti menjelang lebaran beli baju baru ke bank deprok lagi. Menyedihkan. Bapak merasa ikut berdosa melihat yang seperti itu. Makanya Bapak tulis. Alasan Bapak nulis itu yang pertama itu karena Bapak merasa ikut berdosa melihat orang miskin yang mengalami penderitaan seperti itu, ikut berdosa. Terserah orang lain merasa ikut berdosa atau enggak, tapi Bapak ikut berdosa. Dan dalam untuk menggugurkan tanggung jawab Bapak, maka Bapak tulis ini. Selanjutnya buku itu Bapak kasihin orang, mereka terketuk enggak hatinya. Padahal itu alasan itu di pendahuluan itu Bapak buat ilustrasi bagaimana orang miskin mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan yang mendesak. Lah di acara DMD ini ya pada umumnya orang seperti itu. Cuma mengatakan ya Irfan Hakim, ya Inul, ya siapa gitu mengatakan. Ya meskipun masih bagus, Inul masih ngasih misalnya 1 juta, yang lain-lain ngasih 500. Nah, tapi itu ya memang kemampuan mereka cuma seperti itu. Mengatakan gini, kenapa ya orang ini sudah dijelaskan di mass media di mana-mana jangan sampai terjerat pinjol. Nah, dia nggak pernah merasakan bagaimana susahnya orang dapat duit untuk menutupi kebutuhan yang mendadak, mendesak, dan harus segera ada. Ini nggak pernah merasakan itu. Dan orang Indonesia nggak bisa empati lah sebenarnya. Karena apa? Di kamus Bapak yang besar itu, kosakata empati nggak ada. Kosakata saudaranya ada, simpati, antipati ada, tapi giliran empati nggak ada. Artinya apa? Kamus besarnya aja nggak ada
kosakata empati. Jadi artinya orang Indonesia kurang bisa empati. Kemudian tugas dan wewenangnya, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk juga BMT. Nah, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini, karena di video Bapak sudah menunjukkan menit ke 46:0.09. Sekarang malah sudah 0:13, 0:14. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.